Darmasraya yang kini menjadi kabupaten di Sumatera dulunya adalah nama kerajaan yang berkembang di abad ke-11. Kerajaan ini berpusat di Siguntur, daerah tepian Sungai Batanghari yang merupakan babak penting perkembangan kerajaan Pagaruyung. Bahkan hingga kini, raja-raja di Darmasraya masih menggunakan gelar kerajaan dan memegang tradisi leluhurnya. Kerajaan Darmasraya atau Kerajaan Melayu Jambi adalah kerajaan yang terletak di Sumatera, berdiri sekitar abad ke-11 Masehi. Lokasinya terletak di selatan Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan di utara Jambi. Hanya ada sedikit catatan sejarah mengenai Darmasraya ini. Di antaranya yang cukup terkenal adalah rajanya yang bernama Sri Tribuana Raja Mauli Warmadewa yang memerintah dari tahun 1270 hingga 1297 Masehi dan memiliki dua putri, yaitu Dara Jingga dan Dara Petak. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh di tahun 1025, banyak bangsawan Sriwijaya yang melarikan diri ke pedalaman, terutama ke hulu Sungai Batanghari. Mereka kemudian bergabung dengan kerajaan Melayu tua yang sudah lebih dulu ada di daerah tersebut dan sebelumnya merupakan daerah taklukan kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1088, kerajaan Melayu Jambi menaklukkan Sriwijaya. Situasi jadi berbalik di mana daerah taklukannya adalah kerajaan Sriwijaya. Di tahun 1288, kerajaan Darmasraya termasuk kerajaan Sriwijaya menjadi taklukan kerajaan Singosari di era Raja Kertanegara dengan mengirimkan Aduaya Brahman dan Senopati Mahesa Anabrang dalam ekspedisi Pamalayu I dan II. Sebagai tanda persahabatan, Dara Jingga menikah dengan Mahesa Anabrang dari kerajaan Singosari tersebut. Mereka memiliki putra yang bernama Aditya Warman yang di kemudian hari mendirikan kerajaan Pagaruyung dan sekaligus menjadi penerus kakeknya Mauli Warmadewa sebagai penguasa kerajaan Darmasraya berikut jajahannya, termasuk eks-kerajaan Sriwijaya di Palembang. Anak dari Aditya Warman yaitu Anangga Warman menjadi penguasa Palembang di kemudian hari, sedangkan Dara Jingga dikenal sebagai Bundo Kanduang oleh masyarakat Minangkabau. Di tahun 1293, Mahesa Anabrang beserta Dara Jingga dan anaknya Aditya Warman kembali ke Pulau Jawa. Dara Petak ikut dalam rombongan tersebut. Setibanya di Pulau Jawa, ternyata kerajaan Singosari telah runtuh dan sebagai penerusnya adalah kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, Dara Petak dipersembahkan kepada Dyah Wijaya yang kemudian memberikan keturunan Raden Kologemet yang bergelar Sri Jaya Negara setelah menjadi Raja Majapahit kedua. Dalam catatan sejarah, wilayah sepanjang daerah aliran Sungai Batanghari di pedalaman dikuasai kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang memerintah hampir bersamaan. Kerajaan Melayu dianggap penting masa itu karena eksistensinya diakui oleh beberapa kerajaan termasuk Majapahit. Di dalam naskah kuno Negara Kertagama Pupuh 8.1 dan 2 disebutkan Darmasraya sebagai salah satu kawasan Majapahit. Pada masa Raja Kertanegara, pusat pemerintahan kerajaan Melayu sudah berada di Darmasraya
dan lokasinya di bagian hulu Batanghari, tepatnya di daerah Rambahan, Jorong, Lubuk Bulang, Nagari 4, Kuto, Pulau Punjung, Dharmasraya. Perubahan pusat pemerintahan dapat ditelusuri berdasarkan pada prasasti Dharmasraya yang dipahatkan pada lapik atau alas kaki Arca Amogapasya yang sekarang berada di Museum Nasional Jakarta. Di bagian belakang punggung Arca Amogapasya yang dikirim Kertanegara tercatat tahun 1347 Masehi, raja yang memerintah adalah Sri Maharaja Diraja Aditya Warman yang menyebut dirinya dengan nama Srimat Sri Udaya Titya Warman. Selain itu, dalam catatan sejarah dan naskah Jawa kuno diterangkan Aditya Warman merupakan keturunan dari seorang ibu Melayu yang bernama Darajingga dengan seorang pejabat kerajaan Singosari bernama Adwaya Brahma. Adwaya Brahma merupakan pejabat yang dikirim Singosari mengiringi pengiriman Arca Amogapasya ke Swarnabumi. Mengenai kemunculannya dapat ditemukan dalam prasasti Kuburajo I yang ditemukan di 5 Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Sesudah prasasti Amogapasya tahun 1347 Masehi itu, pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Dharmasraya berpindah ke arah pedalaman, yaitu daerah Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya akibat serangan Rajendra Chola I telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Sailendra atas Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Beberapa waktu kemudian muncul sebuah dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra, yaitu yang disebut dengan nama Wangsa Mauli. Prasasti tertua yang pernah ditemukan atas nama Raja Mauli adalah Prasasti Grahi tahun 1183 di selatan Thailand. Prasasti itu berisi perintah Maharaja Srimat Trailokya Raja Mauli Busana Warmadewa kepada Bupati Grahi yang bernama Mahasenapati Galanai supaya membuat arca Buddha seberat 1 braha 2 tula dengan nilai emas 10 tamlin. Yang mengerjakan tugas membuat arca tersebut bernama Meratin Sri Nano. Prasasti kedua berselang lebih dari 1 abad kemudian, yaitu Prasasti Padang Roco tahun 1286. Prasasti ini menyebut Raja Swarnabumi bernama Maharaja Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa yang mendapat kiriman hadiah Arca Amogapasya dari Kertanegara Raja Singosari di Pulau Jawa. Arca tersebut kemudian diletakkan di Dharmasraya. Dharmasraya dalam Pararaton merupakan ibu kota dari negeri Bumi Malayu. Dengan demikian, Tribuana Raja dapat pula disebut sebagai Raja Melayu. Tribuana Raja sendiri kemungkinan besar adalah keturunan dari Trailokya Raja. Oleh karena itu, Trailokya Raja pun bisa juga dianggap sebagai Raja Melayu, meskipun Prasasti Grahi tidak menyebutnya dengan jelas. Yang menarik di sini adalah daerah kekuasaan Trailokya Raja pada tahun 1183 telah mencapai Grahi yang terletak di selatan Thailand atau Chaya sekarang. Itu artinya setelah Sriwijaya mengalami kekalahan, Melayu bangkit kembali sebagai penguasa Selat Malaka. Namun kapan kiranya kebangkitan tersebut dimulai tidak dapat dipastikan. Dari catatan Tiongkok disebutkan bahwa pada tahun 1082 masih ada utusan dari Chenpi atau Jambi sebagai bawahan San Fosi
dan di saat bersamaan muncul pula utusan dari Pilanfong atau Palembang yang masih menjadi bawahan keluarga Rajendra. Istilah Srimat yang ditemukan di depan nama Trailokia Raja dan Tribuana Raja berasal dari bahasa Tamil yang bermakna Tuan Pendeta. Dengan demikian, kebangkitan kembali kerajaan Melayu dipelopori oleh kaum pendeta. Namun, tidak diketahui dengan jelas apakah pemimpin kebangkitan tersebut adalah Srimat Trailokia Raja ataukah raja sebelum dirinya, karena sampai saat ini belum ditemukan prasasti Wangsa Mauli yang lebih tua daripada prasasti Grahi. Dalam naskah berjudul Zulfansi karya Zhao Rugua tahun 1225 disebutkan bahwa negeri Sanfosi memiliki 15 daerah bawahan, yaitu Chenlan atau Kamboja, Gia Lohi atau Grahi Chaya atau Chaya Selatan Thailand sekarang, Tan Maling atau Tambralingga Selatan Thailand, Ling Ya Sikia atau Langkasuka Selatan Thailand, Ki Lantan atau Kelantan, Ji Lo Sing Kreating Pantai Timur Semenanjung Malaya, Tong Ya Nong Terengganu, Voloan Muara Sungai Dungun daerah Terengganu sekarang, Sin Mai Semawe Pantai Timur Semenanjung Malaya, Patta Sungai Paka Pantai Timur Semenanjung Malaya, Pongfong Pahang, Lan Muli Lamuri daerah Aceh sekarang, Kinpi Jambi, Palinfong Palembang, Sinto Sunda, dan dengan demikian wilayah kekuasaan Salfotsi membentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera sampai Jawa bagian barat. Dalam naskah-naskah kronik Tiongkok, istilah Sanfosi digunakan untuk menyebut Pulau Sumatera secara umum. Namun pada zaman dinasti Song sekitar tahun 990-an, istilah ini identik dengan Sriwijaya. Namun ketika Sriwijaya mengalami kehancuran pada tahun 1025, istilah Sanfosi masih tetap dipakai dalam naskah-naskah kronik Tiongkok, yaitu kedatangan utusan Sanfosi ke Tiongkok pada periode 1079 dan 1088. Dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Hui Yao disebutkan bahwa kerajaan Sanfosi tahun 1082 mengirim duta besar ke Tiongkok yang saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Yuan Fong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari Raja Qianpi, bawahan Sanfosi, dan surat dari putri raja yang diserai utusan negara Sanfosi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian dilanjutkan pengiriman utusan selanjutnya pada tahun 1088. Sebaliknya, dari daftar daerah bawahan Sanfosi tersebut tidak ada menyebutkan Malayu ataupun nama lain yang mirip dengan Dharmasraya. Dengan demikian, istilah Sanfosi pada tahun 1225 tidak lagi identik dengan Sriwijaya, melainkan identik dengan Dharmasraya. Jadi, daftar 15 negeri bawahan Sanfosi tersebut merupakan daftar jajahan kerajaan Dharmasraya karena saat itu masa kejayaan Sriwijaya sudah berakhir. Jadi, istilah Sanfosi yang semula bermakna Sriwijaya tetap digunakan dalam berita Tiongkok untuk menyebut Pulau Sumatera secara umum.
meskipun kerajaan yang berkuasa saat itu adalah Dharmasraya. Hal yang serupa terjadi pada abad ke-14, yaitu zaman Majapahit dan dinasti Ming. Catatan sejarah dinasti Ming masih menggunakan istilah Sanfotsi, seolah-olah saat itu Sriwijaya masih ada. Sementara itu, catatan sejarah Majapahit berjudul Nagara Kertagama tahun 1365 sama sekali tidak pernah menyebut adanya negeri bernama Sriwijaya, melainkan Palembang. Dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Pararaton menyebutkan pada tahun 1275 Kertanegara mengirimkan utusan dari Jawa ke Sumatera yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Maesa Anabrang atau Kebu Anabrang. Kemudian pada tahun 1286 Kertanegara kembali mengirimkan utusan untuk mengantarkan arca Amogapasya yang kemudian dipahatkan pada prasasti Padang Roco di Dharmasraya, ibu kota Bumi Malayu, sebagai hadiah dari kerajaan Singosari. Tim ini kembali ke Pulau Jawa pada tahun 1293 sekaligus membawa 2 orang putri dari kerajaan Melayu yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga. Kemudian Dara Petak dinikahi oleh Dyah Wijaya yang telah menjadi Raja Majapahit pengganti Singasari, dan pernikahan ini melahirkan Jaya Negara, Raja kedua Majapahit. Sedangkan Dara Jingga dinikahi oleh Siro Alakidewo, orang yang bergelar dewa, dan kemudian melahirkan Tuan Janaka atau Mantrolot Warmadewa yang identik dengan Aditya Warman, yang kelak menjadi Tuan Surawaso berdasarkan prasasti Batu Sangkar di pedalaman Minangkabau. Dalam KKW Negara Kertagama yang ditulis tahun 1365 menyebut Bumi Melayu sebagai salah satu di antara sekian banyak negeri jajahan Kerajaan Majapahit. Namun interpretasi isi yang menguraikan daerah-daerah wilayah Kerajaan Majapahit yang harus mengantarkan upeti ini masih kontroversial, sehingga dipertentangkan sampai hari ini. Pada tahun 1339, Aditya Warman dikirim sebagai Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit, sekaligus melakukan beberapa penaklukan yang dimulai dengan menguasai Palembang. Kidung Pamacangah dan Babat Arya Tabanan menyebut nama Arya Damar sebagai Bupati Palembang yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. Menurut Profesor W.C. Burke, tokoh ini dianggapnya identik dengan Aditya Warman. Setelah membantu Majapahit dalam melakukan beberapa penaklukan pada tahun 1347 Masehi, Aditya Warman memproklamirkan dirinya sebagai Maharaja Diraja dengan gelar Srimat Sri Udaya Ditya Warman Prata Paparakrama Rajendra Mauli Warmadewa dan menamakan kerajaannya dengan nama Malayapura. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu sebelumnya dan memindahkan ibu kotanya dari Dharmasraya ke daerah pedalaman Pagaruyung atau Surawaso. Dengan melihat gelar yang disandang Aditya Warman, terlihat dia menggabungkan beberapa nama yang pernah dikenal sebelumnya. Mauli merujuk garis keturunannya kepada bangsa Mauli penguasa Dharmasraya, dan gelar Sri Udaya Ditya Warman pernah disandang salah seorang Raja Sriwijaya, serta menambahkan Rajendra, nama penakluk penguasa Sriwijaya, Raja Kola dari Coromandel. Hal ini tentu sengaja dilakukan untuk mempersatukan seluruh keluarga penguasa di Swarna Bumi.
Walaupun ibu kota kerajaan Melayu telah dipindahkan ke daerah pedalaman, Dharmasraya tetap dipimpin oleh seorang Maharaja Dharmasraya, tetapi statusnya berubah menjadi raja bawahan, sebagaimana tersebut pada kitab Undang-Undang Tanjung Tanah di Kerinci yang diperkirakan ditulis pada zaman Aditya Warman.